Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wakhlisu fiha. Sadaqallahul azim. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Segenap puji hanya bagi Allah, rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita doakan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'in dan para alim ulama. Yang kami muliakan kepada guru-guru kami, para tokoh masyarakat, segenap kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada subuh yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, dan Allah memberikan kepada kita umur yang panjang. Kedepannya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapat menghadiri salat jamaah subuh seperti pada hari yang sangat mulia ini. Para hadirin, adapun yang menjadi tema mau'idhah kita pada subuh yang berbahagia ini ialah tentang amalan dan keikhlasan. Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam beliau mengatakan, al-a'malu suratun qa'imatun wa arwahuha sirul ikhlasi fiha. Amal adalah bagaikan satu bentuk kerangka, sedangkan nyawa atau ruh dari kerangka tersebut adalah rahasia keikhlasan yang terdapat di dalam kerangka itu. Amal perbuatan yang kita lakukan itu bagaikan satu kerangka yang tersusun dari berbagai macam jenis barang yang terbuat begitu kokoh. Namun kerangka tersebut tidak akan bisa bergerak kecuali dengan mempunyai ruh. Maka ruh yang ada pada kerangka itu adalah keikhlasan di dalam beramal. Seperti yang telah kita maklum bersama bahwa pintu syurga itu sangatlah banyak. Ada pintu syurga lewat perintah wajib, ada pintu syurga lewat perintah sunat, ada pintu syurga lewat meninggalkan yang haram, dan ada juga
pintu syurga lewat meninggalkan yang makruh. Pintu syurga yang wajib bisa jadi itu kita masuk syurga dengan sebab redha Allah dengan berpuasa. Bisa lewat pintu ibadah salat 5 waktu. Bisa lewat pintu berzakat. Bisa lewat pintu haji. Begitu juga halnya dengan amal sunat. Bisa jadi Allah redha dimasukkan kita dalam syurga lewat ibadah salat duha, salat tahajud, bersedekah, i'tikaf di dalam masjid, dan begitu juga halnya lewat pintu meninggalkan yang haram dan pintu yang makruh. Di dalam agama secara umum perbuatan itu terbagi kepada 3 macam. Ada a'mal jawarih, pekerjaan anggota badan. Ada a'malul lisan, pekerjaan lisan. Dan ada a'malul qalbi, pekerjaan hati. 3 pekerjaan tersebut itu adalah kerangka. Yang dibutuhkan oleh kerangka satu bentuk, katakanlah itu manusia, maka manusia itu akan bergerak dengan nyawa. Binatang bergerak dengan nyawa. Tumbuh-tumbuhan bergerak dengan nyawa. Tidak ada arti satu kerangka, satu batang tubuh atau jasad tanpa ada nyawa. Maka yang menjadi nyawa pada satu kerangka adalah ikhlas di dalam kerangka tersebut. Ikhlas adalah satu kata yang mudah diucapkan namun susah untuk dikerjakan. Mudah diajarkan namun susah untuk dipraktekkan. Maka oleh Rasul mengatakan dalam satu hadis, ikhlas dengan amal itu ibarat tumbuhan dengan air. Amal itu bagaikan tumbuhan yang ditanam dan dipupuk. Maka air yang dibutuhkan oleh tanaman itu ibarat ikhlas. Maka amalan itu selalu harus kita sirami dengan sifat keikhlasan, maka semakin hari semakin berkembang tanaman itu, semakin tumbuh dengan sehat dan dipetik hasilnya kelak. Juga oleh Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan perumpamaan tentang perkataan yang baik itu dengan satu pohon yang akarnya tumbuh di dalam tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian Allah menerbitkan dari pohon kayu itu buah-buahan agar kita selalu mengingat kepada Allah. Tentang amalan dan keikhlasan, 2 perkara tersebut akan terwujud apabila kita selaku hamba selalu merendah diri pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang lain, pada persoalan yang lain, Ibnu Athaillah mengatakan, udufinu fil ardil khumal fa inna ma nabata mimma lam
yumbat lam yatimmu natijatuhu. Tanam olehmu akan dirimu dalam khumal, dalam kehinaan. Karena sesungguhnya sesuatu yang tumbuh dengan tiada ditanam tidak akan sempurna hasilnya. Artinya, Ibnu Athaillah memerintahkan kita di dalam kita melakukan ibadah itu dengan cara khumul. Apa itu khumul? Menganggap diri kita bodoh, menganggap diri kita hina, menganggap kita bukan salah satu penyebab yang menyampaikan atau terjadinya segala urusan. Allah melarang katanya beribadah itu dengan sifat ego. Jangan menganggap kita selalu eksis. Eksistensi katanya itu dilarang di dalam beribadah. Karena apa kan? Karena sesuatu yang tumbuh dengan tidak ditanam, maka hasilnya tidak akan sempurna. Tadi anak pinang, boh pinang dilikat rumah, leh tadi hana tahira, maka tanamannya akan sempurna. Segala sesuatu yang getanya tanam bukan dengan metode yang betul, kan dengan cara yang benar, maka hasilnya tidak akan sempurna. Menancit ibadah gedanyo. Ibadah gedanyo nyan ibarat tanaman. Di dalam kita beribadah dalam bentuk amal batiniyah, dalam bentuk amal lisaniyah, dalam bentuk amal jawarih, maka itu harus kita tanam. Apa yang kita tanam? Kehinaan gedanyo, takabur gedanyo yang harus kita tanam, egois gedanyo yang harus kita tanam, segala sesuatu gedanyo penyebab nyennya harus kita tanam. Yang harus kita nampakkan pada hadapan Allah apa? Kehinaan. Tidak memiliki apa-apa. Sehingga dengan kita munculkan kehinaan di hadapan Allah akan melahirkan keikhlasan. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab demikian, di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah yang dituntut adalah keikhlasan. Mukhlis dan mukhlas. Mukhlis adalah kita yang melakukan ibadah secara ikhlas. Mukhlas adalah ibadah yang kita lakukan karena Allah. Akan ada mukhlas apabila yang melakukannya ikhlas. Andai kata ibadah yang kita lakukan karena Allah, maka ibadah itu akan diikhlaskan. Melakukan ibadah dengan ikhlas membutuhkan ilmu tertentu. Mustahil akan sempurna satu pekerjaan apabila dilakukan bukan sesuai dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah mata fikiran. Ilmu pengetahuan adalah penunjuk jalan. Dengan ilmu, hidup itu menjadi mudah.
apapun segala urusan yang kita lakukan, ilmu yang memudahkannya. Adapun persoalan penerimaan amalan yang kita kerjakan, itu adalah hak Allah. Antara kita hamba dengan Allah itu ada hak. Ada hak dan kewajiban. Kita selaku hamba berkewajiban melakukan perintah. Kita selaku hamba berkewajiban meninggalkan larangan. Kewajiban yang kita lakukan, diterima atau tidak diterimanya, itu hak Allah. Larangan yang kita tinggalkan, berfahla atau tidak, itu haknya Allah. Namun Allah dengan sifat kesempurnaannya, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak mengingkari janji. Sesuai dengan janjinya, satu sifat yang wajib bagi Allah. Wajib bagi Allah menyempurnakan janjinya. Hak dan kewajiban Allah terhadap hambanya itu tetap ada. Oleh sebab demikian, kita dengan Allah harus menjalin hubungan yang baik. Komunikasi yang baik, komunikasi yang benar dengan selalu menjaga etika-etika tertentu di dalam kita berkomunikasi dengan Allah. Ibadah salat, sembahyang, itu adalah satu wadah komunikasi hamba dengan Allah. Ibadah puasa, itu adalah satu wadah komunikasi hamba dengan Allah. Ibadah sedekah wajib atau ibadah sedekah sunat, itu adalah satu wadah komunikasi antara hamba dengan Allah. Artinya kita manusia, kita hamba berkomunikasi dengan Allah itu dengan berbagai macam amalan yang diperintahkan oleh Allah. Maka jalinlah komunikasi dengan Allah itu yang benar. Salat yang benar sesuai dengan ilmunya, puasa yang benar sesuai dengan ilmunya, bersedekah yang benar sesuai dengan ilmunya, segala amal kita kerjakan secara benar sesuai dengan ilmunya. Tidak jauh perbandingan apabila kita berkomunikasi, berhubungan dengan pemimpin. Itu ada tata cara tersendiri di dalam kita berhubungan dan berkomunikasi dengan pemimpin. Ingin meminta sesuatu kepada pimpinan lewat proposal. Proposal itu harus ada rekomendasi. Rekomendasi dari kecil, rekomendasi dari camat, rekomendasi pihak-pihak tertentu. Itu adalah satu bentuk komunikasi yang benar. Artinya kita menjalin hubungan dengan pemimpin lewat bawahan-bawahannya. Begitu juga halnya dengan Allah. Di dalam menjalin komunikasi, membuat pendekatan dengan Allah itu juga kita membuat pendekatan dengan orang-orang yang terdekat dengan Allah. Mereka yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang lebih paham tentang Allah. Maka bertanyalah kita kepada mereka itu. Bagaimana tentang Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatan Allah. Dengan cara menanya kepada mereka. Fas'alu ahla zikri. Bertanyalah kamu kepada ahli zikri, kepada ahli ilmu. Bertanya kepada orang yang paham tentang suatu pekerjaan amalan, agar amalan yang kita kerjakan itu sempurna. Dengan benar di dalam kita mengerjakan sesuatu, betul sesuai yang dikhendaki oleh syariat,
maka amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nasun halikun, tiap-tiap manusia itu akan binasa, illal alimu, kecuali orang yang mempunyai ilmu. Wa kullu alimun halikun, tiap-tiap orang yang berilmu itu akan binasa juga. Illal amilun, kecuali orang yang mengerjakan ilmunya. Wa kullu amilun halikun illal mukhlisun, dan tiap-tiap yang berilmu akan binasa kecuali orang yang ikhlas di dalam melakukan satu pekerjaan amalannya. Hadirin hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Maka amalan yang kita kerjakan itu ibarat satu kerangka. Dia tidak akan bisa bergerak. Dia tidak akan bisa bertindak kecuali dengan ada nyawanya. Nyawa satu kerangka, nyawa dari batang tubuh, yaitu ikhlas. Amalan gedanyo akan udip. Amalan gedanyo akan dipegang haba hadapan Allah, diiksaksi, ya Allah, hamba ron dalam dunia selalu melakukan ibadah salat berjamaah. Ya Allah, hamba ronyo dengan tangan kanannya dia bersedekah. Ya Allah, hamba ronyo selalu pergi ke tempat majlis ta'lim. Ya Allah, hamba ronyo selalu melakukan kebaikan. Itu yang berbicara adalah ruh yang terkandung di dalam amalan. Sekian banyak amalan yang kita kerjakan selama 24 jam siang dan malam, dengan semangat, dengan bersusah payah, mengharapkan rahmat daripada Allah. Apabila amalan itu tidak ada ruh, maka amalan itu tidak akan bisa berbicara. Amalan itu tidak akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahawa betul-betul kita amilun. Betul-betul orang yang sembahyang, betul-betul orang yang berpuasa, betul-betul orang yang berzakat, bersedekah. Muyuhana ruh, amalannya haji berapa. Lisan kita selalu beramal, membaca Al-Quran, berzikir, memberi nasihat, membacakan ilmu untuk orang lain. Amalan lisannya muyuhana roh haji berapa. Apa ruhnya? Ikhlas. Maka baca Quran kita akan diiksaksi, melakukan pembelaan, nasihat kita akan melakukan pembelaan. Apabila ada ruh, hati kita bekerja, hati kita punya kasat, hati kita punya penentuan ta'yin, maka amalan hati itu akan berruh apabila hati kita ini mempunyai keikhlasan. Jalan untuk mendapatkan keikhlasan di dalam kita beramal adalah dengan menenggelamkan ego gedanyo, eksistensi gedanyo tak pegadah, baik tak pedih bahawa segala sesuatu akibat gedanyo. Segala urusan yang gedanyo penyebab di. Tapi gedanyo nampakkan kehinaan gedanyo. Udfin wujuduka fil ardil khumal, tenggelamkan, tanam olehmu di dalam engkau beramal itu khumul, yang tak pedih dan tak tanam ego gedanyo, artinya semata-mata perbuatan itu karena kita. Karena sesuatu yang gedanyo tanam tanpa ditanam dengan benar, maka natijahnya tidak akan sempurna, hasilnya tidak akan sempurna. Hadirin dan hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, demikian kiranya
yang dapat kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan nasihat singkat pada subuh yang berbahagia ini hendaknya bermanfaat bagi pribadi kami, umumnya kepada seluruh para hadirin hadirah sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, sehat badan, sehat pikiran. Ke depan kita selalu bersemangat untuk datang ke masjid, melaksanakan ibadah subuh berjamaah dan salat-salat yang lain. Setelah itu, kita mengajak saudara-saudara kita untuk ikut serta di dalam berbuat kebaikan, artinya ikut serta di dalam melakukan ibadah salat subuh berjamaah. Karena ibadah salat subuh berjamaah dan salat 2 rakaat fajar sebelumnya itu sangat baik, terkandung di dalamnya berbagai keistimewaan, antara yang lain bahwa 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada bumi dan isinya. Sedangkan 2 rakaat subuh itu adalah penjamin kita masuk di dalam syurga. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.